melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, Miss kasih tahu dulu ya, maaf ya suaranya agak kecil dan kedepannya juga akan kecil nanti karena Miss masih kurang sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand your lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Perhatikan di halaman 55 di pembelajaran kedua. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dari hewan apa? Bebek, ya kan? Kemudian sekarang masih tentang makhluk hidup, ya. Tapi sekarang langsung saja ya. Kalau di pembelajaran kedua ini coba kita langsung ke halaman 56. Perhatikan di halaman 56, di situ ada soal matematika tentang perkalian ya. Kemarin Miss sudah pernah, bukan sudah pernah sih, baru-baru ya. Kemarin Miss tes kalian untuk perkalian, ada yang sudah jago ya 1 sampai 5. Kemudian yang 6 sampai 10-nya belum Miss tes, tapi ada yang sudah kirim videonya bagus ya. Nah, kemudian untuk yang belum, nanti mungkin kalau misalnya ada waktu yang tepat, kalau misalnya Miss bisa telepon nanti buat tes, ya bagus ya. Oke, tunggu saja nanti. Sekarang kita masuk ke perkalian. Perhatikan di halaman 56. Di situ ada contoh ya. Di situ ada contoh perkalian, misalkan 3 dikali 310. Ya, ini perkalian dari 3 dikali, ini enggak contoh ya, 3 dikali 310. Oke. Kalau dalam sifat pertukaran komutatif itu biasanya bisa dibalik ya. Bisa 3 dikali 310 sama dengan 310 dikali 3. Itu hasilnya sama. Jadi perhatikan kalau dalam cara penyelesaiannya dalam bersusun ke bawah, ya caranya seperti ini. 310 kita kalikan angka 3 di bawahnya ditulis. Ya, ini dengan cara bersusun ke bawah. Kalau yang ada di dalam buku ini ada yang salah ya. Pertama, coba perhatikan buku kalian di halaman 56. Di situ kalau yang pertama dibuat 2 dikali 0. Enggak 2 situ ya. Oke, nanti boleh kalian coret 2-nya, kalian ganti 3. Ya, seharusnya 3. Jadi pertama, perhatikan ke depan. Angka 3 ini kita kalikan dulu yang bagian atas. Jadi yang bawah kita kalikan dengan yang atas. Dari yang sebelah kanan ke kiri. Oke, paham ya? 3 dikali 0, ini yang pertama. Berapa 3 dikali 0? 3 dikali 0 adalah 0. Ya, jadi berapapun, kasih tahu dulu. Berapapun angkanya, kalau dikali dengan 0, hasilnya tetap 0. Oke, paham ya? 3 dikali 0 adalah 0. Selanjutnya 3 dikali 1. Ya, ini sudah kan? Selanjutnya ini 1. Kan bilang tadi dari yang kanan ke kiri. Jadi 3 dikali 1 berapa? 3. Kalian tulis 3. Kemudian selanjutnya adalah ini. 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa? 3 dikali 3 adalah 9. Ya. Jadi hasil dari 310 dikali 3 adalah 930. Ulangi sekali lagi ya. Angka 3 ini kita kalikan 0. 3 kali 0 adalah 0. Ya. Kemudian 3 dikali 1 dapat 3. Kemudian 3 dikali 3 adalah 9. Jadi hasilnya adalah 930. Kalau yang di buku sama enggak? Sama ya. Tapi tadi ada caranya saja yang salah, atau harusnya 3 dikali 0 sama dengan 0, tapi hasilnya benar. Ya. Jadi itu contohnya
Cara mencari jawabannya jangan lupa ya, udah kasih panah-panah untuk susunan mencari hasil dari perkalian. Selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan soal di halaman 56 ini ada 5 soal. 1 sampai 5 kalian kerjakan. Oke, paham ya? Selanjutnya, perhatikan di halaman 57 ada penilaian pengetahuan. Ya, di situ ada teks bacaan masih tentang bebek. Tuh, lihat yang di atas. Ada berapa paragraf? Ayo. Paragraf itu apa, Miss? Jadi paragraf itu biasanya yang di awal kalimatnya itu menjorok ke dalam. Itu ada kan yang menjorok ke dalam? Tuh. Jadi ada berapa itu? Ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 paragraf. Nanti di bawahnya itu ada 3 soal ya. Ada 3 soal, kalian cari jawabannya. Cari jawabannya dari teks yang ada di atas. Pilih jawabannya atau cari jawabannya. Mana yang tepat kalian masukkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. 3 soal tersebut. Paham ya? Oke, itu untuk yang bagian pengetahuannya. Selanjutnya langsung ke halaman 58. Perhatikan di halaman 58 ada survei karakter. Seperti biasa, Anda memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya ada soal HOTS. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dapatkah kamu menjelaskan pertumbuhan pada ayam? Tadi juga sudah dijelaskan, kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana pertumbuhan dari hewan, ayam, bebek, ya. Nanti kalian jelaskan lagi bagaimana pertumbuhan pada ayam. Selanjutnya kita lanjut. Untuk yang soal HOTS itu jangan lupa ditulis di selembar kertas ya, sesuai dengan jawaban berapa panjang yang kamu jawab. Boleh digunting ya, baru tempelkan di necis di bagian soal HOTS-nya. Selanjutnya ke pembelajaran ketiga. Kita masuk pembelajaran ketiga ya. Nah, jadi selain ada hewan yang bertelur, juga ada hewan yang melahirkan. Coba apa contoh hewan yang melahirkan? Misalnya peliharaan kalian. Coba siapa yang punya peliharaan misalnya? Kucing, lagi anjing ya, atau sapi, kambing. Masih banyak lagi hewan yang melahirkan ya. Nah, kalau dalam teks ini adalah tentang kucing. Siapa sih ini yang pelihara kucing? Ada nggak ya pelihara kucing? Ada ya. Nah, jadi kalian harus pelihara, sayangi, karena juga kucing juga merupakan hewan ciptaan dari Tuhan. Oke? Itu untuk penjelasan saja. Yang di halaman 58 itu tidak bisa dikerjakan. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah di halaman 59. Ya. Jadi kucing itu bergeraknya gimana sih? Melompat, sama halnya dengan manusia. Manusia bisa nggak lompat? Bisa, ya. Bisa juga kita buat dalam olahraga, misalnya dalam olahraga apa ini? Lompat tali, bisa skipping ya. Nah, perhatikan di halaman 59. Di halaman 59 ada 3 soal tentang penilaian sikap. Artinya ini menurut kalian ya. Kalian jawab menurut kalian dari setiap 3 pernyataan atau 3 soal ya. Jadi ada 3 soal, kalian jawab bagaimana menurut sikap kalian yang paling tepat. Ya. Kalian jawab di situ. Selanjutnya di halaman 60 ada survei karakter lagi, hanya 1 soal. Anak-anak harus menjawabnya secara mandiri, pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya ada soal HOTS ya. Pertumbuhan hewan dengan hewan yang lain berbeda karena jenisnya juga berbeda. Pasti ya. Jelaskan pendapatmu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan.
Nah, jadi misalnya pertumbuhan hewan itu kan beda-beda ya, misalnya yang ini tumbuhnya besar, yang ini tidak terlalu besar, atau misalnya kalau anjing pertumbuhannya kalau semakin lama semakin besar. Berbeda dengan ayam, semakin lama semakin besar juga, tapi ukurannya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Itu yang menjadi soalnya ya. Nah, jadi misalnya apa yang membuat berbeda? Jadi ada gen. Gen itu misalnya maksudnya adalah keturunannya. Jadi misalnya hewannya ini keturunannya ada juga sama-sama anjing tapi beda-beda besarnya. Iya, karena tadi berbeda gen. Ya, jadi keturunannya berbeda. Misalnya jenis yang ini lebih besar dari jenis yang A lebih besar dari jenis yang B, seperti itu ya. Itu yang menyebabkan dari atau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan ya. Kemudian ada nutrisi juga. Nutrisi itu maksudnya adalah makanan yang masuk atau makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Jadi makanan juga mempengaruhi pertumbuhan pada hewan. Nanti kalian jelaskan lagi ya bagaimana pendapatmu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Boleh nanti dicatat apa yang diucapkan, boleh juga kalian cari lagi informasinya, kalian tambahkan juga lebih bagus ya. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat. Di halaman 60 itu ada lagu Potong Bebek Angsa. Anak pasti tahu ya. Kalian boleh latihan dulu sendiri di rumah. Kemudian kita lanjut ya. Bebek itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur ya. Sama halnya dengan ikan juga ada yang bertelur bahkan ada yang melahirkan. Sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan ya. Oke, sekarang untuk tugas kalian perhatikan di halaman 61. Di bagian bawah itu ada penilaian pengetahuan ya. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu ya, benar. Telur menetas menjadi larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa, kemudian ikan mengalami pertumbuhan, ya, terus punya telur lagi, terus berubah jadi ikan kecil, ikan dewasa, baru menjadi induk ikan gitu ya, baru jadi bertelur lagi seperti itu terus. Itu namanya metamorfosis ya. Nanti kita belajar ke depannya. Oke, selanjutnya tugas kalian di sini adalah di situ ada tabel. Isilah tabel berikut sesuai dengan pengetahuanmu. Jadi banyak ya di situ ya, tapi Miss hanya minta 5 saja. Kalian tulis 5 nama ikan, kemudian ciri-cirinya. Jadi misalnya ikan apa yang sering kalian jumpai atau yang pernah mama beli dari pasar untuk dimasak, misalnya ikan lele atau ikan mujair ya. Kalau ciri-ciri ikan mujair itu gimana? Bersisik. Kalau lele enggak bersisik ya. Nah, jadi misalnya ikan mujair itu bersisik. Terus apa lagi? Bertelur atau melahirkan? Bertelur. Terus apa lagi? Biasanya ada di air tawar atau di sungai. Tapi sebenarnya loh ya, ini untuk pengetahuan kalian bahwasanya kalau ikan mujair itu awalnya itu adalah dari negara Afrika ya. Nanti kalian boleh cari informasinya, boleh cari tahu ya. Boleh cari-cari informasinya. Itu adalah ikan mujair itu berasal dari negara Afrika. Kemudian ditemukan oleh ada yang namanya Pak Mujair gitu ya. Baru menemukan itu, baru ikannya tersebut dipelihara. Kemudian dipelihara ke air tawar. Jadi ikan tersebut beradaptasi di air tawar. Makanya dia juga bisa hidup di air tawar. Dan kebanyakan orang mengetahuinya bahwasanya ikan mujair itu hidupnya di air tawar ya. Itu untuk informasinya saja. Kemudian itu ya ciri-cirinya ya, kalian tulis ya. Misalnya mujair tadi sudah Miss jelaskan, kalian cari 4 lagi tuh, tinggal 4 ya. Kalian cari selanjutnya di halaman 62. Perhatikan itu ada gambar apa? Ayo. Itu ada gambar ikan ya. Ada gambar ikan, ada sisiknya, ada siripnya ya.
So, Miss tanya dulu, ikan bernafas dengan apa? Insan, ya, jangan lupa ya. Nah, tugas kalian di sini adalah mewarnai gambar ikan tersebut sesuai dengan kreasimu. Ya, tapi sesuai dengan kreasi itu artinya tidak boleh menceng-menceng juga ya, nggak boleh kayak ngomongnya, nggak boleh basing-basing. Tapi harus rapi, oke? Selanjutnya di bawahnya ada survei karakter satu soal. Anak-anak harus baca dulu ya, untuk melatih anak-anak juga untuk membaca ini. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya terakhir, itu soal HOTS di halaman 63. Tumbuhan tumbuh membutuhkan sinar matahari. Jelaskan apa yang akan terjadi apabila tumbuhan kurang sinar matahari. Ini hampir sama dengan materi kita sebelumnya ya. Tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari. Nah, jadi pertanyaan, jelaskan apa yang akan terjadi apabila sebaliknya tumbuhan kurang sinar matahari. Sudah pernah jelaskan? Kalau kurang apa ya sinar matahari? Manfaat sinar matahari kemarin apa? Ayo, untuk berfotosintesis, membuat makanan pada tumbuhan. Kalau kita kekurangan, kalau tumbuh-tumbuhannya kekurangan sinar matahari bagaimana? Ya, akan lambat memproses makanan pada tumbuhan, misalnya seperti itu ya. Nanti boleh kalian tambah lagi informasi yang lain ya. Kalian tulis di kertas lembar, baru nanti dinecis di bagian sampingnya. Oke, paham ya? Sampai dari situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri dengan berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to understand the lessons in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat belajar.